Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Swilda Puspitasari dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan jurusan Pendidikan Biologi Universitas 19 November Kolaka. Nah, kali ini saya akan menjelaskan tentang fotosintesis. Nah, fotosintesis kali ini saya akan menjelaskan lebih lengkap lagi dari pertemuan yang lalu. Nah, fotosintesis itu berasal dari dua kata, yaitu foto dan sintesis. Foto itu berarti cahaya dan sintesis yaitu pembentukan. Jadi, fotosintesis yaitu pembentukan atau asimilasi karbon dioksida dengan bantuan cahaya matahari. Nah, fotosintesis itu dia itu membutuhkan H2O dan karbon dioksida sehingga menghasilkan C6H12O6 atau glukosa dan oksigen atau air. Nah, pada fotosintesis ini dia juga membutuhkan cahaya dan klorofil. Nah, selanjutnya fotosintesis ini terjadi pada daun. Nah, pada daun itu terdapat organel-organelnya yang berupa sel palisada. Nah, pada sel palisada ini, ini adalah gambarnya. Di sini adalah sel palisada. Pada sel palisada ini, di sini terdapat kloroplas. Kloroplas ini akan menangkap cahaya sehingga bisa terjadinya proses fotosintesis. Nah, pada kloroplas juga itu sendiri, dia terdapat organel juga yang disebut dengan grana dan stroma. Nah, kalau di grana ini dia itu merupakan gabungan dari tilakoid. Tilakoid itu hanya satu, sedangkan grana itu hanya dua. Nah, di dalam grana ini itu terdapat klorofil. Nah, di klorofil ini disitulah terjadinya proses fotosintesis. Nah, sedangkan ada juga yang stroma. Nah, di sini di stroma dan kloroplas itu terjadi reaksi-reaksi fotosintesis. Kalau di grana itu terjadi reaksi terang, sedangkan di stroma yaitu terjadi di reaksi gelap. Nah, lanjut saya akan membahas mengenai proses fotosintesis reaksi terang, yaitu yang pertama kita membahas tentang reaksi siklik. Nah, reaksi siklik itu membutuhkan yang namanya fotosistem. Nah, di reaksi terang ini itu membutuhkan dua fotosistem, yaitu fotosistem 1 yang menangkap gelombang cahaya 700 nanometer atau P700. Sedangkan ada juga fotosistem P680 yaitu yang menangkap cahaya 680 nanometer. Nah, saya akan membahas yang pertama yaitu proses sikliknya. Dia membutuhkan satu fotosistem saja yaitu P700. Nah, di dalam P700 ini akan dipaparkan cahaya matahari, terkena cahaya matahari sepanjang 700 nanometer cahaya. Nah, setelah dia terpapar matahari, dia akan melepaskan elektronnya ke aseptor. Nah, di aseptor ini elektron akan disalurkan ke sitokrom. Nah, terus elektron yang di sitokrom ini akan kembali ke fotosistem yang 700. Nah, di dalam siklus ini dia itu menghasilkan ATP. Jadi bisa kita ingat bahwa pada reaksi terang proses siklik itu menghasilkan output ATP. Kita lanjut ke reaksi terang proses non siklik. Nah, pada proses non siklik ini dia terdapat dua fotosistem, yaitu P680 dan P700. Nah, kalau pada P680 sama seperti proses tadi, dia terpapar matahari langsung. Terus pada P680 ini dia akan melepaskan elektronnya ke aseptor. Lalu dia akan melepas kembali elektronnya ke P700 ini. Begitu siklusnya pelepasan elektronnya sampai ke NADP. Nah, namun pada aseptor ke P700 ini menghasilkan output berupa ATP dan NADP. Sedangkan di akseptor dan NADP dia juga menghasilkan output berupa NADPH.
bagaimana caranya? Akseptor ke P700 ini dia melepaskan elektron, sedangkan akseptor dan NADPH ke NADPH juga melepaskan elektron sehingga dia menghasilkan output. Nah, yang menjadi pertanyaan di sini, P680 tadi telah melepaskan elektronnya sehingga elektron di dalam sini tidak stabil. Untuk menstabilkannya, dia akan memecahkan molekul air seperti molekul airnya itu misal H2O. Dia akan memecahkannya menjadi 2H+ ditambah 2 elektron ditambah 1/2 O2. Nah, di P680 ini jika kita akan menetralkan elektronnya, maka kita akan memecahkan molekul air atau H2O ini menjadi 2H+ tambah 2 elektron ditambah 1/2 O2. Nah, elektron yang ini dia akan menetralkan P680 ini, sedangkan H+-nya ini 2H+. H+ ini dia akan ke sini, maksudnya dia akan digunakan di NADP sehingga tadi menghasilkan output NADPH. Sedangkan kalau 1/2 O2-nya ini akan dikeluarkan untuk dipergunakan manusia melalui stomata yang ada pada daun. Nah, ini tadi, ini ada stomata, tempat masuk atau keluarnya oksigen dan karbon dioksida pada daun. Selanjutnya, kita akan lanjut ke tahap reaksi gelap. Nah, ke tahap reaksi gelap ini kita akan membutuhkan karbon dioksida. Nah, ada 6 RUBP yang akan digunakan dalam reaksi gelap itu sendiri. Nah, karbon dioksida itu akan diubah atau direduksi menjadi 12 PGA atau asam fosfat. Asam fosfat itu sendiri akan kembali dioksidasi menjadi 12 PgAl atau asam fosfoglyceraldehyde dengan bantuan ATP dan NADPH yang dihasilkan oleh reaksi terang tadi. Terus 12 PgAl ini atau asam fosfoglyceraldehyde, 2 molekulnya dilepaskan menjadi glukosa, sedangkan 10 PgAl-nya akan diregenerasi menjadi 6 RUBP lagi, sehingga siklus itu akan berulang-ulang. Dan pada tahap ini atau reaksi gelap ini dia menghasilkan C6H12O6 atau glukosa. Jadi dapat disimpulkan bahwa fotosintesis itu terjadi pada daun. Nah, kalau hasil dari C6H12O6 itu terjadi pada reaksi gelap, sedangkan O2 itu terjadi pada reaksi terang tadi, seperti yang saya jelaskan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.